Iya pemirsa, pada waktu kita lihat bersama ya, sebenarnya untuk screening vaksinasi juga diperlukan juga untuk mengecek perkembangan booster dan juga waspada peningkatan kasus yang baru-baru ini marak ya. Oke pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau langsung perkembangan terkini terkait dengan peningkatan jumlah pemudik di sejumlah stasiun. Kita akan bergabung bersama rekan Marcel Tumundo dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Amar Fori dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Marcel, saya akan pada Anda terlebih dahulu. Marcel, di belakang Anda tampaknya sudah mulai ramai ya ini para penumpang. Berapa jumlah penumpang yang akan berangkat hari ini dari Stasiun Pasar Senen? Marvin, kalau untuk hari ini sudah memasuki 4 hari jelang Idul Fitri yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 22 April nanti. Untuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta, hari ini akan mengangkut sebanyak 23.700 penumpang ke sejumlah destinasi favorit. Angka ini sebetulnya mengalami sedikit penurunan kalau dibandingkan dengan kemarin, di mana Stasiun Pasar Senen mengangkut sebanyak 24.000 penumpang. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan data para pemudik yang berangkat dengan menggunakan moda transportasi kereta api mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Stasiun Gambir, yang mana untuk Stasiun Gambir pada hari ini akan mengangkut sebanyak 18.000 penumpang. Sehingga kalau ditotal dari dua stasiun di Jakarta ini ada sebanyak 41.700 penumpang atau pemudik yang akan meninggalkan Jakarta via Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir Jakarta. Nah, Marvin dan juga pemirsa, untuk hari ini PT KAI juga menyediakan ada sebanyak 70 perjalanan kereta api ke sejumlah destinasi favorit. Dan untuk hari ini saja, tiket kereta api ini khususnya untuk di daerah operasional 1 yang berangkat dari Jakarta sudah terjual 100% atau sudah tidak ada tiket lagi yang tersedia bagi para pemudik. Artinya sejak hari ini moda transportasi kereta api di Jakarta sudah memasuki puncak arus mudik. Sampai dengan esok hari tanggal 19 April juga tiket sudah terjual 100%. Di tanggal 20 kemungkinan masih ada beberapa, dan di tanggal 21 April juga sudah terjual 100% berdasarkan data yang kami himpun. Dan dari total 1 juta tiket yang disediakan oleh PT KAI daerah operasional 1 Jakarta di masa angkutan lebaran ini sudah terjual lebih dari 50%-nya atau sekitar 575.000 tiket yang sudah dibeli oleh masyarakat. Ini tentunya menunjukkan adanya antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini, dan dari angka-angka yang kami sebutkan tadi diprediksi tentu masih akan terus meningkat sampai dengan puncak arus mudik nanti. Bahkan tercatat sudah melewati hari Idul Fitri di tanggal 22 April nanti pun masih ada beberapa perjalanan dari Jakarta yang sudah mulai di-booking atau sudah dibeli oleh masyarakat sejak hari ini. Marvin dan juga pemirsa, kalau situasi di stasiun juga saat ini tentunya masih terus berdatangan para penumpang yang akan terus mempersiapkan keberangkatan mereka ke sejumlah destinasi. Dan untuk memperlancar adanya perjalanan mudik tahun ini, dari pihak stasiun juga telah melakukan pembenahan sebelum memasuki masa angkutan lebaran ini. Terlihat dengan sudah cukup ditambahkannya fasilitas-fasilitas seperti ruang tunggu, kemudian juga kursi bagi para calon penumpang yang masih menunggu keberangkatan mereka. Dan tentunya bagi para penumpang khususnya di Stasiun Pasar Senen ini diimbau untuk datang 1 jam sebelum jadwal keberangkatan mereka. Hal ini tentunya agar setiap prosedur sebelum keberangkatan ini dapat dijalankan dengan lancar. Marvin. Iya, Marcel, kemudian apa saja ketentuan perjalanan yang masih harus diperhatikan para penumpang, khususnya mengenai prokes? Ya Marvin, kalau sesuai dengan surat edaran yang dimiliki oleh PT KAI, tepatnya adalah surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 8 tahun 2022, masih diberlakukannya syarat wajib vaksin di perjalanan kereta api jarak jauh, terutama berdasarkan sejumlah penggolongan usia penumpang. Misalnya untuk penumpang berusia 18 tahun ke atas masih diwajibkan melampirkan bukti vaksin booster dosis pertama atau dosis ketiga vaksin COVID-19. Kemudian untuk penumpang yang berusia 13 sampai 17 tahun diwajibkan untuk sudah mendapatkan vaksin hingga dosis kedua. Sementara untuk penumpang yang berusia 12 tahun ke bawah ini tidak diwajibkan untuk sudah vaksin COVID-19, tapi harus didampingi oleh penumpang dewasa yang sudah memenuhi syarat wajib vaksin. Terkait dengan hal ini, kalau kita juga tadi telah simak informasi
informasinya Menko PMK mengatakan sudah tidak diberlakukan adanya syarat wajib vaksin ini, tetapi sampai dengan saat ini PT KAI masih terus menunggu surat edaran terbaru kalau kemudian ada perubahan atau kemudian instruksi lanjutan dari pemerintah pusat yang harapannya nanti dapat segera disosialisasikan kepada para pengguna jasa kereta api. Demikian Marvin. Baik, terima kasih Marcelina Tumbudo dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Saya akan menuju ke salah satu lokasi yang bakal menjadi puncak arus mudik ini, Stasiun Gubeng Surabaya. Anwar Fuadi. Adi, bagaimana pergerakan penumpang di sana dan antisipasi jika terjadi puncak arus mudik di sana? Ya Marvin, sejak tadi pagi kami melakukan pengamatan di Stasiun Surabaya Gubeng dan terlihat memang sejak pagi tadi penumpang mulai ramai begitu datang ke stasiun, baik itu yang akan berangkat begitu maupun juga yang tiba di Stasiun Surabaya Gubeng. Kalau kami tadi mengamati dari bangunan luar Stasiun Surabaya Gubeng ini sudah terisi begitu, kursi-kursi yang disiapkan sudah terisi dengan penumpang, termasuk di ruang tengah dan juga di ruang tunggu yang berada di belakang saya setelah pemeriksaan tiket begitu ya. Artinya memang pada hari ini, pada pagi ini penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng ini cukup ramai jika kita bandingkan dengan pekan lalu. Lalu kalau kita lihat begitu ya dari pantauan yang dilakukan oleh PT KAI Daup 8 Surabaya, kenaikan jumlah penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng dan juga dua stasiun besar lainnya yaitu Stasiun Pasar Turi dan juga Stasiun Besar Kota Malang ini sudah terjadi sejak hari Minggu. Bahkan pada hari Minggu untuk jumlah penumpang ini mencapai 17.485 penumpang di 3 stasiun besar tersebut. Dan yang terbanyak memang di Stasiun Surabaya Gubeng di kisaran 5.000 sampai dengan 6.000 penumpang. Kalau kita melihat data penjualan tiket di PT KAI Daup 8 Surabaya yang paling ramai itu terjadi pada tanggal 19 dan juga pada tanggal 20 April 2023 mendatang yang sekaligus juga diprediksi sebagai puncak arus mudik di Stasiun Surabaya Gubeng dan juga di 2 stasiun utama lainnya yaitu di Stasiun Pasar Turi dan juga Stasiun Besar Kota Malang. Lalu kemudian untuk prediksi hari ini dari Daup 8 Surabaya diperkirakan ada 20.000 penumpang yang akan berangkat begitu dari 3 stasiun besar tersebut dan salah satu yang terbanyak adalah Stasiun Gubeng tempat saya melaporkan saat ini. Sejauh ini mulai tanggal 14 April sampai yang tercatat pada tanggal 17 April 2023, total penumpang di Daup 8 Surabaya yang naik adalah 69.378 penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang tiba di Daup 8 Surabaya tercatat 74.698 penumpang. Memang untuk kedatangan di wilayah Daup 8 Surabaya pada arus mudik lebaran kali ini lebih tinggi daripada keberangkatan yang tercatat di Daup 8 Surabaya. Lalu untuk antisipasi nantinya pada puncak arus mudik yang diperkirakan pada tanggal 19 dan juga pada tanggal 20, ini sudah disiapkan berbagai hal oleh PT KAI Daup 8 Surabaya. Dan untuk perjalanan kereta api sendiri pada masa arus mudik lebaran kali ini sudah ada penambahan 9 perjalanan kereta api dari perjalanan reguler hanya 40 perjalanan. Jadi total ada 49 perjalanan kereta api di masa arus mudik dan juga balik lebaran tahun ini. Lalu kemudian untuk armada kereta api yang disiapkan ini ada 62 lokomotif dan juga 144 gerbong kereta yang sudah dipastikan kondisinya dalam kondisi baik sehingga bisa memberikan pelayanan kepada para konsumen PT KAI selama masa perjalanan mudik lebaran yang ditetapkan tanggal 14 sampai juga tanggal 2 Mei. Dan yang pasti saya update sedikit tadi kami bertanya kepada PT KAI Daup 8 Surabaya untuk syarat perjalanan saat ini masih mengacu setidaknya sampai pagi ini masih mengacu kepada SE Kemenhub nomor 84 tahun 2022 yang di dalamnya masih ada syarat untuk booster. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Kembali ke studio, Marvin. Iya, semakin mendekati puncak arus mudik. Semangat teman-teman semua. Terima kasih Mas Fadli dan juga Marcelina Tumbudo untuk informasinya.